Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, di Intellectual Review. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga diberi kesehatan selalu. Kali ini, saya akan membahas sebuah film remake yang dirilis pada tahun 2015 dengan judul film, Gabbar Is Back. Film ini dibintangi oleh aktor ternama, salah satunya adalah Akshay Kumar. Film dengan judul Gabbar Is Back ini mengangkat dari kisah Profesor Aditya Singh Rajput yang dikenal dengan sebutan Gabbar. Gabbar digambarkan sebagai sosok pria yang berubah menjadi pembunuh para pejabat korup, tak terkecuali petugas polisi. Pokoknya dibabat abis. Meskipun film ini bergenre laga, tapi di film ini juga terdapat adegan tariannya, namanya juga film Bollywood. Film tanpa tarian bagaikan kopi tanpa gula, hehehe. Sebelum kita lanjut pada pembahasan filmnya, bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Pada awal film, kita diperlihatkan pada seorang pria yang sedang mengetik sebuah biodata para pejabat korup. Dia adalah Aditya, namun orang-orang menyebutnya Gabbar. Gabbar adalah seorang pembunuh para pejabat korup tak terkecuali polisi. Perbuatannya sebagai pahlawan dan namanya sebagai penjahat. Dia melakukan aksinya tidak seorang diri, melainkan dibantu oleh beberapa anak buahnya. Di aksi pertamanya, mereka menculik para pejabat korup, tak tanggung-tanggung sampai 10 orang mereka culik, lalu menggantungnya di tempat umum dengan dikalungin berkas-berkas kotornya. Akibat kejadian tersebut, membuat para polisi sibuk mencarinya. Sadhu adalah seorang polisi yang memiliki pemikiran yang tajam, dibandingkan dengan para polisi lainnya. Dia mengatakan, satu orang sudah cukup untuk merencanakan segala sesuatu, tapi melakukan aksi penculikan butuh lebih dari satu orang. Selain berprofesi sebagai pembunuh, Gabbar juga bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi ternama. Sebagai seorang dosen, dia lantas memberikan sebuah teori tentang unsur-unsur dasar dari kekuatan kepada mahasiswanya. Tak lama kemudian, beberapa orang pengacau datang. Mereka menyuruh untuk menghentikan kegiatan belajar mengajarnya. Nah, ini pas banget, karena teori tanpa praktek adalah suatu kebodohan. Gabbar lantas menghajar mereka, sambil mempraktekkan teori dasar kekuatan kepada mahasiswanya. Di waktu malamnya, dia bertemu dengan seorang perempuan cantik yang sedang meminta bantuan padanya. Dia adalah Shruti, seorang perempuan yang berprofesi sebagai pengacara. Kasus penculikan sebelumnya yang belum terungkap, kini, Gabbar memberikan sebuah rekaman yang berbentuk piringan CD, sebuah rekaman yang berisi daftar para pejabat korup yang menjadi target dia selanjutnya. Akibat hal itu, para pejabat korup berbondong-bondong meminta perlindungan serta mengakui perbuatan korupsinya kepada polisi. Sadhu yang mengambil cuti kedinasannya, dia mulai melakukan penyelidikan senyapnya dengan bertanya pada temannya. Rupanya dia tidak tertarik dengan daftar para pejabat korup, tapi sebaliknya dia malah tertarik dengan daftar para pejabat yang jujur. Setelah berhasil mendapatkannya, dia lantas membuat semacam roadmap penyelidikan. Shruti yang sedang mengalami kecelakaan kecil membuat tangannya lecet dan dibawa ke rumah sakit. Shruti yang menganggap lukanya sebagai luka kecil, lantas tidak membutuhkan perawatan yang begitu serius, sedang dokter di depannya, dengan asiknya menulis daftar obat untuk ditebus, meski Shruti tidak membutuhkannya. Saat hendak mau pulang, Gabbar tidak sengaja mendengar percakapan dokter dengan seorang suster, sebuah percakapan tentang permainan uang di rumah sakit, dan saya menyebutnya sebagai mafia kesehatan. Benar saja, di depan, Gabbar menyaksikan seorang pria sambil menggendong anaknya sedang memarahi petugas. Pria tersebut tidak terima dengan kabar mendadaknya, bahwa istrinya telah meninggal pada malam hari. Sedang pria tersebut, di waktu malamnya juga berada di rumah sakit dan tidak diberitahunya. Rupanya rumah sakit tersebut hanya mengutamakan uang bukan keselamatan pasiennya. Kemudian Gabbar berpura-pura membawa seorang pria dalam keadaan sudah meninggal ke rumah sakit tersebut.
seorang mayat yang ditemuinya di luar dan bekerja sama dengan keluarganya untuk mengungkap permainan busuk rumah sakit tersebut. Sedang dokter, yang menganggap Gabar tidak tahu akan hal tersebut, dengan tenangnya menyuruh Gabar untuk membelikan beberapa obat. Kemudian Gabar mulai mengikuti alur permainan busuk rumah sakit tersebut. Setiap kali dia melakukan pembayaran, dia tak lupa meminta struk pembayaran atas nama mayat tersebut sebagai alat bukti nanti. Bahkan rumah sakit tersebut sampai-sampai mendatangkan dokter spesialis untuk memanen uang Gabar. Mereka pun berpura-pura sibuk, yang satunya keluar, yang satunya masuk. Setelah dramanya selesai, kemudian dua orang dokter menemui Gabar dan memberitahunya bahwa pria tersebut sudah meninggal. Mendengar hal tersebut, lantas Gabar memberitahunya bahwa pria yang ia bawa tadi sudah meninggal 6 jam yang lalu, sambil memberikan sertifikat kematian. Dia lantas meminta sebuah cek asuransi dengan nilai 500 juta rupiah dan menyuruhnya untuk memanggil bos rumah sakit tersebut. Setelah berhasil mengungkapnya, Gabar lantas pergi. Sedang di luar, para korban mengepung bos rumah sakit tersebut dengan memblokade mobilnya. Kemudian bos tersebut tewas oleh amukan para korban. Ia adalah Digvijay Patil, seorang ayah dari anak yang sudah tewas di amuk massa sekaligus musuh Gabar. Dia penasaran sama pembunuh anaknya, kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk melihat rekaman CCTV. Beberapa saat kemudian, dia tampak kaget bin gak percaya, melihat Gabar masih hidup. Padahal dia sudah membunuh Gabar 5 tahun yang lalu, dengan tangannya sendiri. Sedang di tempat lain, Gabar yang sedang menghadiri pesta pernikahan, dia jadi teringat pada kejadian 5 tahun yang lalu, sebuah kejadian yang mengisahkan istrinya meninggal tertimbun oleh bangunan runtuh milik Om Patil. Kemudian dia menceritakan pada tangan kanannya, bahwa saat itu Gabar mendatangi tempat kerjanya dengan membawa setumpukan alat bukti. Rupanya bangunan runtuh tersebut berdirinya tidak sesuai dengan prosedur. Kalau di Indonesia sendiri, seperti IMB, izin mendirikan bangunan. Namun Om Patil ini menyuap para pejabat korup untuk meloloskannya. Setelah Gabar datang ke ruangannya, lantas Om Patil ini menghampirinya dengan mengatakan bahwa saya adalah orang terpandang dan bisa membeli segala sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh semua orang, termasuk soal suap menyuap. Kemudian Gabar menutup pintu ruangan tersebut, lalu membabat habis seisi ruangan, tak terkecuali Om Patil. Lalu, Gabar melempar Om Patil ke sebuah jendela dan membiarkannya hidup. Saat Gabar membalikkan badannya untuk pergi, rupanya Om Patil dengan cepat mengayunkan sebuah kapak padanya, dan membuat Gabar pingsan tak sadarkan diri. Kembali pada masa sekarang, polisi setempat yang tidak kunjung menangkap penjahat Gabar, lantas pemerintah pusat India memerintahkan salah seorang petugas dari CBI, sebuah biro investigasi pusat terdepan India, dia adalah Kuldep Pawa. Di saat yang sama, Gabar melakukan aksinya dengan memberikan sebuah rekaman yang berbentuk piringan CD kepada Kuldep Pawa. Rupanya target Gabar selanjutnya adalah para polisi yang korup. Selang beberapa waktu, dia pun mulai melakukan aksinya dengan menyamar sebagai polisi. Di saat yang sama, Shruti yang tidak sengaja melihat Gabar memakai seragam polisi, dan dia mengikuti Gabar dengan memakai sepeda motor. Di tengah keasikannya melihat penculikan, tiba-tiba, Shruti dipergoki oleh salah satu anak buahnya Gabar. Setelah itu, Gabar menceritakan alasannya melakukan penculikan dan membunuh para pejabat korup pada Shruti. Dia mengatakan, mahasiswa setiap hari menyuarakan suaranya dengan berdemo untuk menentang kejahatan pemerintah, salah satunya korupsi yang merajalela. Tapi hal tersebut tidak ada gunanya tanpa organisasi yang terorganisir. Kemudian scene berpindah. Di tempat Kuldep Pawa berada, dia terlihat kesal pada anak buahnya, karena tidak memiliki petunjuk apapun. Tiba-tiba, Sadhu memberanikan dirinya untuk berbicara. Dia mengatakan bahwa Gabar bukan penjahat biasa, dia dan organisasinya mempunyai misi. Lalu dia memberikan sebuah buku kecil yang berisi tentang daftar orang yang dicurigainya, dan memberikan sebuah roadmap penyelidikan senyapnya. Mendengar hal itu, Kuldep Pawa lantas memujinya karena sudah memberikan sebuah petunjuk padanya. Mendapatkan kepercayaan dari Kuldep Pawa,
lantas Sadu tidak menyiyakannya begitu saja. Kemudian dia memberikan sebuah ide cemerlangnya pada Kuldep Pawa. Dia mengatakan, untuk menangkap Gabar, kita harus berpikir seperti dia. Dia pun mulai memaparkan strateginya dengan mengatakan, jika saya Gabar, saya akan menentang Digvijay Patil, karena 2 hari yang lalu, Digvijay Patil membunuh seorang petugas yang jujur dan menolak menerima suap darinya. Digvijay Patil ingin mempertahankan rasa takutnya pada orang-orang, sedang Gabar akan membunuhnya. Pada scene selanjutnya, Gabar menyelinap pada sebuah pesta ulang tahunnya Om Patil. Seketika, Om Patil terlihat kaget, melihat wajah Gabar berada di tengah kerumunan orang. Sontak saja, suasananya berubah menjadi kacau. Gabar lantas berhasil menculiknya dan mempermalukan muka Kuldep Pawa. Kemudian pada scene selanjutnya, terlihat 2 orang dengan pakaian yang sama, tapi dengan wajah yang berbeda. Dia adalah Gabar dan Digvijay Patil. Gabar memberitahunya, bahwa dia adalah orang yang selama ini membunuh para pejabat korup. Dia mengatakan, bahwa saya lebih berpengaruh daripada Digvijay Patil. Gabar lantas menyuruh Om Patil untuk menelepon koleganya. Ini mengingatkan 5 tahun yang lalu, di mana saat itu Gabar juga diperlakukan demikian oleh Om Patil. Gambar. Tak lama kemudian, mereka terlibat pertarungan yang sengit. Keduanya saling menjual belikan serangan. Gabar yang membenci kata maaf, lantas, Gabar membunuh Om Patil dengan melemparkannya ke kolam renang. Keesokan siangnya, Gabar menyerahkan diri, dan mengakui semua kesalahannya pada Kuldep Pawa, dan meminta dia, untuk membebaskan para mahasiswanya. Selang beberapa waktu, kabar tentangnya tersebar luas, membuat para mahasiswa melakukan aksi demo besar-besaran. Karena saking banyaknya yang mendukung Gabar, lantas Kuldep Pawa meminta bantuan pada Gabar, untuk memberikan semacam pidato terakhirnya. Dia mengatakan, masa depan negara ini berada di tangan kalian. Jangan sampai para pejabat korup mengendalikan negara ini, dan atas perbuatannya, dia dihukum gantung oleh pengadilan India. Cukup sekian pembahasannya dari saya, terima kasih, dan salam diskusi dari saya.